Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham BRIS yang satu minggu ini sempat terkena pullback setelah gagal break dari resisten, tapi hari Jumat kemarin masih bisa rebound kembali. Semoga analisa berikut ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BRIS. Saham BRIS hari Jumat kemarin naik 0,31% ke harga 1.630. Bisa kita lihat di grafik, awal minggu ini memang BRIS sempat turun setelah gagal break resisten 1.700. Dan jika kita perhatikan, sempat turun mengetes support di sekitar 1.500 dan masih bisa rebound kembali. Dan penurunan satu minggu ini menurut saya masih sangat wajar karena BRIS sudah naik sangat tinggi dalam 2 minggu terakhir ini. Dan setelah naik tinggi, apabila terkena koreksi, ini merupakan pergerakan yang lebih baik untuk BRIS ke depannya. Daripada naik sangat tinggi, langsung tajam ke atas, potensi untuk turun tajam juga akan lebih besar. Jadi apabila terkena koreksi seperti ini, dan naik kembali itu akan lebih bagus trennya. Dan apabila teman-teman kemarin sempat mendapatkan di sekitar support di sekitar 1.500-an, menurut saya itu harga yang lumayan oke. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini bisa kita lihat sudah mulai bergerak sideways. Dan dari data broker Summary, kenaikan hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing satu minggu ini jika kita pantau dari tanggal 21 sampai 24 sudah mulai take profit saham BRIS. Jadi dari data yang kita dapat, BRIS saya lihat minggu depan masih ada potensi sideways dan masih ada potensi naik mengetes 1.700. Tapi apabila kita pantau masih ada distribusi minggu depan, sepertinya BRIS juga masih akan sulit untuk break harga 1.700. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1.500-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan BRIS masih gagal break 1.700. Atau teman-teman mau hold terus selama support yang teman-teman entry tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Karena jika kita pantau, garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150, sehingga untuk tren jangka menengah BRIS masih oke trennya. Tapi untuk tren jangka pendek, selama masih gagal break 1.700, BRIS masih ada potensi kembali ke 1.500 atau malah lanjut turun ke garis EMA 50. Karena itu, apabila teman-teman trading jangka pendek, pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break 1.700. Apabila berhasil break, maka BRIS masih akan uptrend dan masih ada potensi lanjut naik ke 1.800. Selanjutnya agro bisa kita lihat sampai saat ini masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Jadi beberapa kali sempat naik di atas garis EMA 50, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Sehingga bisa kita lihat masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini support kuat masih di 400, tapi resisten EMA 50 jika 430 saat ini masih berupa resisten kuat. Jadi selama agro masih gagal break garis EMA 50, cara tren agro masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi belum ada tanda-tanda untuk reversal trend selama masih gagal break garis EMA 50. Jadi beda dengan BRIS yang sudah berhasil break garis EMA 50 150 dan mulai uptrend, agro bisa kita lihat masih belum bisa mengikuti temannya. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak turun kembali. Dan untuk agro bisa kita lihat hari Jumat masih turun 0,48% dan terlihat ada sedikit distribusi. Asing juga sama, masih distribusi saham agro ini. Jadi agro saya lihat minggu depan masih akan sideways dengan range harga 400 sampai 440. Jadi saat ini paling aman karena dekat dengan support kuat di 400. Apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 400. Tapi ingat ini spekulatif buy karena secara tren agro masih belum bagus trennya. Dan apabila kita lihat berhasil bertahan rebound dari 400, kita coba entry dan belum sempat take profit dan ternyata agro malah jebol support kuat 400, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Karena ada potensi lanjut turun ke 580, 380 sampai 350 apabila support kuat ini terlewati. Jadi tetap harus hati-hati karena secara tren agro masih belum bagus trennya. Jadi apabila berhasil beli di harga 400 dan rebound pun, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih gagal break garis EMA 50 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini
Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya BBKP yang juga beberapa minggu ini saya analisa. Jika kita pantau, BBKP juga masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Jadi beberapa kali setelah gagal bertahan di garis EMA 50, BBKP mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 masih gagal. Dan untuk support saat ini bisa kita lihat di sekitar 116. Sedangkan resisten EMA 50 saat ini di sekitar 121. Jadi beberapa kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break, sehingga BBKP memang masih saat ini masih sideways. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Untuk BBKP jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, tapi terlihat ada sedikit distribusi, sedangkan asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk BBKP apabila teman-teman mau entry, menurut saya masih bisa coba pantau. Tapi paling bagus adalah tunggu BBKP berhasil break garis EMA 50 baru ikutan entry. Karena apabila berhasil break, maka BBKP lebih bagus trennya dan ada potensi untuk naik menuju harga 130 sampai 140. Jadi selama masih gagal break garis EMA 50, menurut saya jangan entry dulu. Karena sama secara tren juga BBKP belum bagus trennya. Selanjutnya saya update juga saham BBYB yang sama bisa kita lihat masih gagal break garis EMA 50, tapi saat ini bertahan di support 650. Pada video sebelumnya saya menjelaskan BBYB masih bisa coba pantau karena harga 650 merupakan support kuat. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, masih bisa coba entry. Karena jarak dengan garis EMA 50 lumayan jauh sehingga bisa kita coba swing trade. Jadi apabila kita lihat BBYB masih kuat di 650, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 700 sampai garis EMA 50 yang saat ini di 705. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan BBYB bisa kita lihat walaupun bergerak turun terlihat ada akumulasi, tapi asing memang terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi satu minggu ini jika kita pantau, asing sudah mulai masuk akumulasi saham BBYB. Karena itu BBYB menurut saya menarik untuk dipantau minggu depan untuk coba swing trade selama masih kuat di 650. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.